Hey, what's up guys? Saya Ersen. Kali ini saya mau unboxing satu barang lagi, yaitu Daypack atau ransel. Yang mana ini berasal dari brand REI Co-op. Jadi REI atau Ray ini kita sebutnya biar gampang ya. Jadi Ray ini itu adalah sebuah brand internasional, yaitu dari Amerika lebih tepatnya. Ini bukan brand lokal ya, seperti yang kalian mungkin sering dengar ada brand gunung lokal yaitu Ray. Sebenarnya itu bukan Ray tapi A-Ray. Jadi di depannya itu ada huruf A-nya. Dan huruf A-nya itu ada di logonya yang warna merah itu. Jadi bukan Ray tapi itu A-Ray kalau yang lokal. Sedangkan yang ini dari Amerika itu Ray atau REI Co-op ya. Jadi ini adalah sebuah daypack atau sebuah ransel yang bisa kalian pakai buat sehari-hari, daily, buat sekolah, buat ngantor, atau juga bisa dipakai buat dibawa kegiatan keluar atau outdoor activity seperti mungkin TikTok atau trekking ringan. Ini cocok banget karena kapasitasnya juga udah lumayan ya, ada di 30 liter. Di bawah sini ada tulisannya, yaitu jenis tasnya beserta kapasitas. Jadi ini adalah REI Ruckpack 30 liter, kapasitasnya 30 liter. Ada yang varian lebih kecilnya yang 18 liter. Buat berpergian sih saya pikir 30 liter itu sangat memadai ya, nggak kekecilan, nggak terlalu kebesaran juga. Dan untuk varian warna ini warnanya agak-agak ungu atau seperti burgundy ya. Ini nama warnanya adalah Raisin. Ada beberapa pilihan warna lain juga seperti hijau Tosca dan orange gitu, tapi saya pilihnya yang Raisin ini. Oke, untuk tampilannya seperti ini ya depannya. Ini cakep banget sih. Jadi simple, nggak banyak pernak-pernik, nggak banyak kelihatan ada kantung-kantungnya. Cukup simple ini buat dipakai sehari-hari keluar. Lalu di belakangnya seperti ini back sistemnya. Ini ada price tag-nya juga ya. Nah, seperti ini. Oke, belakangnya seperti ini. Bahkan di sini dapat hip belt. Yang mana hip beltnya itu dia nggak punya penyangga ke bagian tulang panggul, jadi ini lebih ke arah ditaruhnya di pinggang sih, bukan di panggul seperti yang ada pada carrier gunung gitu. Oke, lalu kalau kita lihat di bagian depannya lagi itu di sini seperti ada lubang-lubang ya, tali-tali yang menyatu dan lalu memisah lagi, jadi seperti lubang-lubang gini. Itu bisa kalian pakai buat naruh-naruh barang yang biasanya ada di luar, tapi harus kalian kasih aksesoris tambahan sih, seperti buckle atau yang karabiner ya. Lalu di atas ini ada satu resleting. Oh ya, ngomong-ngomong, resletingnya udah dari YKK ya, YKK, yang mana ini YKK-nya bagus banget nih, cakep banget resletingnya. Beda sama YKK yang kebanyakan dipakai brand lokal kita. Jadi di atas sini tuh ada, kalau kelihatan ya, di atas sini tuh ada satu kompartemen di bagian atas, yaitu di bagian top lid-nya, atau bukan top lid ya, karena dia nggak punya lid. Jadi ini kompartemennya ukurannya sedang, nggak terlalu kecil, tapi juga nggak dalam-dalam banget, ini sedang sih. Dan di sini ada satu hook buat biasanya ini naruh kunci ya. Nah, oke, seperti ini. Bagian dalamnya tuh warnanya cerah ya, agak silver atau abu-abu gitu. Seperti ini, polosan aja buat taruh dompet mungkin atau barang-barang yang kalian mudah aksesnya. Tapi kalau dompet jangan ya, barang penting jangan ditaruh di situ, itu akses terluar, gampang banget diakses oleh orang lain juga soalnya. Oke, lalu ada kompartemen utamanya nih. Kompartemen utamanya itu ada di resleting yang sebelah sini. Dia ada 2 zipper ya, seperti ini. Kita buka langsung aja kompartemen utamanya. Ya, ngomong-ngomong, ini materialnya dia pakai nylon polyester, yang jenisnya atau serinya apa nggak dikasih tahu sih. Cuma dia udah dapat lapisan DWR, durable water repellent. Jadi kalau kena gerimis-gerimis atau hujan ringan ini aman, nggak bakalan tembus sampai ke dalam. Tapi kalau hujan berat gimana? Tenang aja, karena nanti dia dikasih rain cover juga. Nanti akan saya tunjukin rain covernya. Oke, ini kembali ke kompartemen utamanya. Di atas sini tuh ada loop untuk naruh water bladder ya. Jadi dia bisa pakai water bladder. Ini talinya warna biru, bagus warna birunya. Dengan velcro. Water bladder di sini ada logonya soalnya nih, logo air untuk keluaran selang water bladder lewat sini. Oke.
Di dalamnya itu seperti ini satu kompartemen aja polos sampai sampai bawah sini tuh kosong. Nah, ada plastik goyang tripod. Oke, jadi ini benar-benar kosong, kalian bisa buat naruh pakaian, bisa buat naruh peralatan-peralatan kalian lainnya. Di depan sini tuh ada satu kompartemen terpisah yang dikasih jaring-jaring gini pemisahnya. Nah, seperti ini. Oke. Lalu di belakang sini tuh ada satu kompartemen lagi. Ini ditutup dengan velcro ya. Ini buat laptop biasanya, atau kalau kalian mau naruh tablet juga boleh. Kalau nggak salah kapasitas laptop yang bisa dimuat tuh maksimal 15 inci ya. Jadi kalau kalian punya yang 15 inci ke atas kayaknya nggak muat ya. Tapi kalian bisa coba juga. Jadi seperti ini tampilan dari kompartemen paling belakangnya. Dan di resleting yang utamanya ini tuh, kalau kalian lihat di bagian ujung resletingnya ada 2 lubang seperti ini. Ini bisa kalian pakai buat kunci resleting ini dengan gembok tas ya, yang gemboknya ukuran kecil yang seperti ini. Nah, lanjut di sebelah samping ada satu side pocket, ada 2 side pocket di kiri dan kanan. Sebelah sini tuh ada satu, yang mana bagiannya itu materialnya tuh campur ya. Jadi sebagian dari material utamanya, sebagian itu dia kayak mesh pocket gitu yang elastis. Oke, lalu di sini juga ada satu webbing dengan lock buckle. Kita bisa buka. Nah, ini buckle juga buckle yang bagus ya. Dari brandnya itu Duraflex. Kalian pasti tahu lah kalau brand-brand luar biasanya pakai buckle dari Duraflex. Sini ada satu resleting lagi di sebelah samping. Ini bisa dibuka sampai bawah. Ini adalah quick access untuk ke kompartemen laptop yang paling belakang tadi. Jadi kalian bisa ngambil laptop kalian dengan cepat kalau butuhnya urgent di situ ya. Dan ini panjang resletingnya sampai bawah. Dan ngomong-ngomong, kompartemen laptopnya ini bagus. Kenapa? Karena dia seperti mengambang atau melayang ya. Jadi si laptop atau barang yang kalian taruh di paling belakang ini, elektroniknya nggak bakal menyentuh bagian paling bawah tas. Oke, jadi ini jari telunjuk kiri saya tuh udah mentok, tapi nah dia nggak ketemu sama jari yang tangan kanan saya. Jadi kalau kalian naruh tas kalian di lantai atau kebanting tasnya jatuh di lantai, itu elektronik kalian harusnya aman-aman aja, karena elektronik kalian nggak akan nyentuh lantai secara langsung. Itu bagus sih, itu salah satu yang dipikirkan brand luar, itu sangat bagus. Oke, kita kunci lagi. Lalu di sebelah samping yang satunya lagi sama, dia ada satu side pocket buat naruh botol minum biasanya. Kalau mungkin kalian mau pakai tas ini untuk hiking, bisa buat naruh frame tenda. Sini ada webbing dengan lock buckle juga, dan ada satu resleting lagi, tapi bentuknya beda dengan yang di sisi satunya ya. Dia agak sedikit melengkung di bagian atas. Dan kalau kita buka, nah ini tuh kompartemen lain. Jadi di sini ada satu kompartemen, lalu ada pocketnya buat naruh, mungkin kalian buat naruh power bank atau naruh barang-barang yang mudah diakses lainnya, tapi jangan yang terlalu penting ya barangnya ya. Itu bisa kalian taruh sini. Dan di dalamnya ada satu resleting lagi. Kalau kalian buka, nah disinilah kalian akan menemukan rain covernya. Rain covernya warnanya bagus, abu-abu gitu dengan brandingan REI Co-op. Dan dia itu bahannya nylon ripstop ya. Kalian bisa lihat nih ada ripstopnya. Ini rain cover yang sangat bagus. Oh ya, ngomong-ngomong sorry ya kalau agak berisik noise-nya, karena di luar kayaknya lagi ada yang pembangunan, jadi agak masuk suaranya. Oke, sebenarnya ini carrier yang simple atau tas backpack yang simple ya. Lalu di belakang juga ada how loop buat kalian tenteng tasnya. Di sini ada brandingannya dengan ukuran torsonya dari XS, extra small sampai extra large, jadi cukup besar range-nya, bisa dipakai sebagian besar banyak orang. Ini ada brandingannya lagi. Ya, ada sternum strap, tali dada ya dengan lock buckle, dan ada whistle-nya. Ini juga ada penjepit untuk selang water bladder kalian. Ini bisa naik turun dengan mudah modelnya. Oke. Dan untuk busa yang dipakai di shoulder strap ini seperti biasalah tipikal brand luar, sangat dipikirkan ya. Dia rasanya tebal tapi nggak sampai keras, masih empuk saat kalian sentuh, tapi nggak yang terlalu empuk yang gampang kempes-kempes gitu, enggak. Begitu juga di bagian yang akan menyentuh dengan punggung kalian. Ini tebal rasanya tapi nggak keras saat ditekan, nggak yang keras-keras banget. Jadi cukup
suportif ya di bagian punggung. Begitu juga di bagian bawah sini yang akan bersentuhan dengan bagian bawah kalian ya, di atas panggul sedikit. Ini cukup menopang. Bagian sininya agak kosong. Oke, untuk backnya bagus sih ini back sistemnya. Dan di sini yang tadi saya bilang di awal ada hip belt yang modelnya itu nggak punya penyanggah ke tulang panggul. Jadi jatuhnya bakal diikat di pinggang aja dan akan menahan di tulang panggul yang bagian atas. Dengan lock buckle juga yang ukurannya sedang, nggak besar nggak kecil. Dan kalau dilihat dari pengaitnya ini ujungnya, ini kalian kayaknya bisa lepas seat beltnya deh kalau kalian mau pakai buat daily, buat kerja, buat sekolah, dan biar nggak kelihatan aneh ya, karena nggak mungkin pakai ginian kan kalau ke sekolah. Mungkin bisa dicopot aja si hip belt pocketnya. Oke. Dan satu lagi ya, kalau kalian perhatiin di depan bagian bawah sini tuh ada dua seperti webbing yang loop gini. Ini tergolong tipis sih sebenarnya. Ada dua. Nah, sebenarnya ini bisa kalian tarik. Kalau kalian tarik, nah keluar nih webbing yang tebelnya dan besarnya. Ini biasanya dipakai kalau di tas-tas gunung ya. Ini biasanya dipakai buat menyimpan trekking pole biasanya. Jadi memang tas ini tuh dirancang untuk dua fungsi ya. Kalau mau dipakai daily bisa, kalau mau dipakai dibawa ke atas gunung buat menopang peralatan kalian buat mendaki juga bisa banget ya. Memang tas ini sih cakep ya, brand luar memang sangat-sangat memikirkan segala sesuatunya kalau membuat satu produk. Bagus sih. Dari harga ya menurut saya reasonable, nggak bisa dibilang sebuah harga yang murah untuk sebuah tas berukuran 30 liter, tapi karena material yang dipakainya bagus, desainnya juga cakep, dan bagian-bagian dari tas ini tuh rasanya nggak ada yang ngasal gitu, semuanya dipikirkan dengan matang. Jadi harganya menurut saya sangat reasonable sih. Untuk link pembelian nanti saya taruh di deskripsi. Sekian video dari saya, thanks for watching.